Kini kita simak informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama. Terkait dengan pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan publik. Bahkan isu ini menjadi sorotan media asing dan kembali dikaitkan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Agensi France Press atau AFP menyebut bagaimana kedua figur itu mundur di saat proyek IKN masih dirasa kurang mendapatkan investasi asing. Jakarta sendiri saat ini sedang mengalami permasalahan ekologis, yaitu penurunan tinggi permukaan tanah. Beberapa wilayah bahkan terancam tenggelam oleh turunnya permukaan tanah dan naiknya muka air laut. Hal ini pun sempat menjadi sorotan Joe Biden lewat pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat pada akhir Juli 2021. Presiden negara adidaya itu menyebut Jakarta terancam tenggelam dikarenakan perubahan iklim yang saat ini sedang menghantui seluruh dunia. Nyatanya, ucapan Biden ini bukan tanpa alasan. Di tahun 2019, World Economic Forum merilis beberapa kota yang mungkin tenggelam pada 21.002 bila tidak ada perubahan. Jakarta bertengger di posisi pertama kota dunia yang akan tenggelam, diikuti Lagos, Nigeria, serta Houston, Amerika Serikat, seiring meningkatnya suhu global dan lapisan es yang mencair. Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah mengungkapkan di bulan Juli 2024, Indonesia akan memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian alias smelter konsentrat tembaga, sekaligus pabrik emas single line terbesar di dunia. Pabrik yang saat ini sedang dalam tahap uji coba atau commissioning, lokasinya berada di wilayah Java Integrated Industrial atau Ports Estate atau JIPE di Gresik, Jawa Timur, dan merupakan milik PT Freeport Indonesia yang 51% sahamnya kini telah dikuasai Indonesia melalui holding BUMN Pertambangan Mine ID. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia menyebut pabrik tembaga itu akan menghasilkan 60 ton emas murni dan 400.000 ton katoda tembaga. Bahlil juga menyebutkan smelter milik Freeport Indonesia itu memiliki nilai investasi mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 48 triliun rupiah dan akan mulai beroperasi pada 1 Juli 2024. Bergeser ke informasi berikutnya, pemerintah resmi memberikan ruang bagi organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK. Meski telah diberikan izin untuk mengelola wilayah tambang, rupanya tidak semua ormas keagamaan yang menyambut uluran tangan dari pemerintah tersebut. Hal tersebut termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dari sekian banyak ormas keagamaan, hingga kini baru PBNU yang mengajukan izin WIUPK. Adapun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, dan Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP sejauh ini menolak tawaran dari pemerintah tersebut. Sedangkan Muhammadiyah sepertinya tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil tawaran tersebut. Saat Anda berpergian ke luar negeri, Anda umumnya memerlukan paspor, terutama jika pergi ke negara yang mengharuskan Anda mendapatkan visa khusus. Tapi ternyata ada 3 orang yang dikecualikan dari aturan ini. Nah, ketiga orang itu adalah Raja Charles III dari Inggris dan Kaisar Jepang Naruhito serta Permaisuri Masako. Sebelum Raja Charles III, hak istimewa ada pada Ratu Elizabeth II. Lalu apa alasannya? Nah, dalam kasus kerajaan Inggris, ini adalah hak istimewa yang dimiliki oleh raja atau ratu yang berkuasa. Sementara Jepang, dokumen kementerian tertanggal 10 Mei 1971 menginformasikan bahwa sangat tidak pantas mengeluarkan paspor untuk kaisar atau permaisuri. Dokumen tersebut juga menambahkan sangat tidak pantas bagi kaisar untuk menjalani prosedur imigrasi atau visa menggunakan paspor sebagai warga negara biasa.
Istri Raja Inggris Permaisuri Camilla tidak memiliki hak yang sama dan diharuskan memiliki paspor diplomatik. Dalam kasus Jepang, paspor diplomatik dikeluarkan untuk anggota-anggota keluarga kekaisaran lainnya termasuk putra mahkota dan putri.